Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang cairan semen dan pemeriksaannya. Nama saya sendiri adalah Devi Puspita. Nama saya Markanita Angela. Dan nama saya Selma. Langsung ke awalnya. Nah, kami akan mempresentasikan tentang yang pertama ada pengertian cairan semen, yang kedua ada struktur sperma, yang ketiga ada spermatogenesis, yang keempat ada kelainan pada sel sperma, kelima ada pemeriksaan cairan semen, dan yang keenam pemeriksaan makroskopis, yang terakhir ada pemeriksaan mikroskopis. Pengertian cairan semen. Pengertian cairan semen atau sperma. Cairan semen atau sperma atau disebut juga dengan spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikrometer, lebar 2,5-3,5 mikrometer, dengan rasio antara panjang dan lebar yaitu 1,50 sampai 1,75. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria, yaitu kelenjar vesicula seminalis, prostat, kelenjar bulba uretralis atau Koppers, dan kelenjar uretra atau litres. Yang kedua ada struktur sperma. Di bagian sini ada kepala, akrosom, dan di tengahnya sini ada nukleusnya. Ini bagian leher, bagian tengahnya. Di dalam sini ada mitokondria, di sini membran plasma, dan bagian terakhir adalah ekor. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Sela. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses yang terjadi. Terus sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma dan pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal atau jaringan epitelium benih. Di sini proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis, yaitu yang pertama LH atau luteinizing hormon, dan yang kedua FSH follicle-stimulating hormone. Proses pembentukan sel sperma melalui 3 fase, yaitu yang pertama fase pertumbuhan, yang kedua fase pembelahan, dan yang ketiga fase diferensiasi. Di sini ada spermatogonium yang diploid dan pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer atau diploid dalam propage meiosis 1. Kemudian ke pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder atau haploid. Dan di pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid atau haploid yang berdiferensiasi menjadi sel sperma atau haploid. Dan yang tersebut menjadi spermatogenesis.
Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan luteinizing hormon. Luteinizing hormon yaitu merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder, dan FSH atau follicle stimulating hormone yaitu merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis, proses pemasakan spermatosit menjadi spermatozoa disebut spermiogenesis. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Markadita Angela. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada sel sperma. Yang pertama ada jumlah sperma, kedua kelainan bentuk atau morfologi, yang ketiga pergerakan lemah, keempat cairan semen terlalu kental, kelima saluran tersumbat, dan keenamnya kerusakan testis. Dalam pemeriksaan cairan semen dan sperma, terdapat 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan makroskopis dan mikroskopisnya. Dalam tes infertilitas yang paling sering digunakan adalah spermiogram. Dalam proses tes ini memiliki 2 tahap. Yang pertama, pengujian makroskopis, yaitu analisis terhadap beberapa karakteristik fisik dari semen, yaitu bau, kekentalan, dan pH-nya. Lalu pengujian mikroskopis, yaitu analisis beberapa parameter spermatozoa, berupa konsentrasi atau kepadatan, motilitas, dan morfologi atau struktur dan bentuknya. Dalam pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan ini dilakukan dengan prinsip memeriksa keadaan fisik dari cairan semen yang segar dengan catatan waktu pemeriksaan secara tepat dari waktu pengambilan. Di sini ada gambar dari pemeriksaan mikroskopis sperma. Prosedur pemeriksaan makroskopisnya. Yang pertama, pasien diminta untuk melaksanakan abstinesia 3-5 hari. Kemudian penampungan disarankan di bagian laboratorium dengan penampung gelas atau botol yang steril. Lalu jarak dengan laboratorium sedekat mungkin. Nama, waktu, serta pengeluaran air mani dicatat segera setelah diantar ke laboratorium. Diukur volume, pH, warna, bau, dan viskositasnya. Lalu ada pemeriksaan mikroskopisnya. Dalam pemeriksaan mikroskopis ini dilakukan 3 pemeriksaan, yaitu hitung jumlah spermatozoa, yang kedua motilitas spermatozoa, dan pemeriksaan morfologinya. Di sini ada gambar sperma, morfologi sperma. Jadi morfologi sperma yang dapat ditemui selain bentuk normal, maka termasuk bentuk abnormal. Di sini beberapa bentuk sperma yang normal dan abnormal.
Nah, ini hasil dari kondisi normal dan abnormal pada sperma pada pemeriksaan. Oke, dapat dilihat teman-teman semua di sini ada morfologi sperma yang abnormal. Bentuk yang normal yaitu seperti ini. Yang ini kepalanya besar. Yang di sini terlalu kecil. Yang ini kepalanya ada 2. Yang di sini badannya ada 2. Dan yang ini kepalanya terlalu panjang. Dan yang di sini agak rusak. Yang di sini middle-nya normal. Jumlah normal sperma yaitu yang di sebelah kiri ini, yang di kanan ini terlalu sedikit. Morfologinya yang normal di sebelah kanan, yang abnormal di sebelah kiri, dan gerakan sperma yang benar yaitu ke depan. Kalau yang abnormal itu dia keliling-keliling kayak gitu, di tempat saja. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.